Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Ketua Penguji Ibu Darmarika Suara Marinda, MSc PhD. Yang saya hormati, Bapak Roni Fasla, SPDMM selaku Penguji 1 dan Ibu Rizky Firdausi Rahmadania, SEMSM sebagai Penguji 2. Dan tak lupa juga yang saya hormati Ibu dosen pembimbing yaitu Dr. RR Sri Kartikowati MAM BUS sebagai dosen pembimbing 1 dan Ibu Dewi Nurmalasari SPDMM selaku dosen pembimbing 2. Izinkan saya memperkenalkan diri, yaitu nama saya Nadia Rahmadina dengan NIM 17096220882 dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Yang pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil akhir penelitian saya yang berjudul Pengaruh Problematik Internet Use dan Regulasi Diri Terhadap Prokrastinasi Akademik Siswa Manajemen Perkantoran SMKN Negeri 51 Jakarta. Dimulai dari latar belakang penelitian ini itu karena ada fenomena yaitu prokrastinasi akademik yang biasa disebut sebagai kebiasaan dalam menunda tugas meskipun mereka tahu ada konsekuensi negatif dari hal tersebut. Nah, di sini juga dilihat dari hasil data global dan juga data nasional yang menunjukkan bahwa prokrastinasi akademik ini merupakan suatu isu yang serius gitu dengan tingkat penundaan atau tingkat prokrastinasi akademik itu sebesar 80 hingga 95% pada beberapa penelitian. Nah, hal ini juga didukung dari hasil prariset yang ditemukan oleh peneliti di SMKN 51 Jakarta, yang dimana dapat menguatkan ya latar belakang penelitian ini yaitu hampir 50% siswa itu sering menunda melakukan suatu tugas. Nah, itu terbukti dari hasil responden yang mereka jawab seperti itu. Lalu juga di sini tidak hanya pertanyaan itu saja yang diajukan oleh peneliti, bahwa di sini peneliti menanyakan apa saja sih faktor yang sekiranya mempengaruhi gitu ya perilaku prokrastinasi akademik siswa. Ya, di sini ada dua faktor dominan yang paling banyak dijawab oleh siswa, yaitu kurangnya regulasi diri sebanyak 75% dan juga adanya problematik internet use sebanyak 21,9%. Nah, dari sinilah peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam karena di beberapa penelitian-penelitian sebelumnya ya di situ hanya mengkaji terkait dengan pengaruh problematik internet use terhadap prokrastinasi akademik, lalu PIU terhadap regulasi diri terhadap prokrastinasi akademik. Nah, masih jarangnya penelitian yang mengkaji kedua hal tersebut secara bersama-sama. Nah, oleh karena inilah peneliti juga tertarik ya untuk mengkaji lebih dalam dan juga di sini karena salah satu responden atau salah satu sampel dari peneliti adalah siswa SMK yang dimana siswa SMK di sini itu nantinya adalah siswa-siswa yang siap bekerja. Nah, makanya dari situlah bagaimana siswa bisa siap bekerja ketika mereka masih menunda-nunda perilaku pengerjaan tugas mereka. Makanya di sini siswa SMK itu membutuhkan disiplin yang lebih tinggi gitu ya untuk kompetensi kerja siswa di masa yang mendatang. Makanya dari sinilah penting untuk mengkaji lebih dalam apakah memang kedua hal tadi, variabel tadi itu berpengaruh terhadap prokrastinasi akademik seperti itu. Selanjutnya, maka ada pertanyaan dan tujuan penelitian, yaitu pertanyaan penelitian mulai dari apakah terdapat pengaruh problematik internet itu terhadap prokrastinasi akademik, lalu apakah terdapat pengaruh regulasi diri terhadap prokrastinasi akademik, dan apakah terdapat pengaruh secara bersama-sama problematik internet dan regulasi diri terhadap prokrastinasi akademik. Dengan tujuan penelitian, yaitu untuk menganalisis pengaruh problematik internet terhadap prokrastinasi akademik, lalu untuk menganalisis pengaruh regulasi diri terhadap prokrastinasi akademik, dan menganalisis pengaruh secara bersama-sama problematik internetis dan regulasi diri terhadap prokrastinasi akademik siswa manajemen perkantoran SMK 51 Jakarta. Nah, di sini beberapa manfaat penelitian yang ditawarkan oleh peneliti, yaitu teoritis. Nah, di sini penelitian ini diharapkan bisa menambah pemahaman teori dan juga memperkaya ilmu wawasan. Lalu untuk praktis, ada beberapa pihak. Bagi siswa SMK 51 Jakarta, diharapkan ya penelitian ini bisa menambah pengetahuan mereka, apa sih faktor penyebab dari prokrastinasi akademik, dan mereka bisa mengatasi hal tersebut. Lalu bagi guru SMK 51 Jakarta bisa menyusun strategi pembelajaran yang lebih efektif. Lalu bagi prodi pendidikan administrasi perkantoran, itu bisa memperkaya dan juga bisa menjadi referensi bagi mahasiswa-mahasiswa. Dan selanjutnya, bagi penelitian nantinya, yang selanjutnya adalah bisa menjadi sumber informasi dan literatur bagi penelitian tersebut. Nah, di sini dimulai dari landasan teori dan indikator variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu yang pertama berkaitan dengan prokrastinasi akademik. Nah, di sini prokrastinasi akademik bisa dikatakan sebagai kecenderungan dalam menunda suatu tugas. Nah, di sini kaitannya dengan penelitian ini bahwa variabel prokrastinasi akademik ini menjadi fokus masalah dalam penelitian ini yang akan diukur pada siswa manajemen perkantoran dengan beberapa indikator
yaitu keyakinan psikologis tentang kemampuan, gangguan perhatian, faktor sosial, keterampilan manajemen waktu, inisiatif pribadi, dan juga kemalasan. Lalu untuk yang kedua, di sini landasan teori berkaitan dengan problematik internet use. Nah, apa problematik internet use gitu? Problematik internet use atau selanjutnya akan kita sebut sebagai PIU, itu adalah suatu ketidakmampuan dalam mengendalikan suatu perilaku internet yang dimana akhirnya menyebabkan beberapa konsekuensi atau akibat yang negatif bagi penggunanya. Nah, di sini kaitannya dengan penelitian bahwa problematik internet use itu sendiri adalah faktor eksternal ya, faktor yang mendorong siswa bisa melakukan prokrastinasi akademik yang dimana di sini terlihat bahwa siswa lebih memilih bermain internet daripada mereka menyelesaikan suatu tugas dengan beberapa indikator mulai dari POSI atau Preference for Online Social Interaction, lalu untuk regulasi suasana hati, praokupasi kognitif, penggunaan internet kompulsif, dan juga dampak negatif. Selanjutnya ada regulasi diri yang dimana merupakan suatu proses internal dari dalam diri yang berkelanjutan untuk mengelola pikiran, perasaan, dan perilaku untuk mencapai suatu tujuan. Nah, di sini regulasi diri termasuk adalah variabel yang dapat menekan prokrastinasi akademik karena ini berasal dari motivasi di dalam diri mereka yang mengakibatkan mereka tidak akan melakukan prokrastinasi akademik. Nah, di sini makanya dari beberapa regulasi diri itu ada indikatornya seperti regulasi eksternal, introjeksi, teridentifikasi, dan juga motivasi intrinsik. Nah, selanjutnya, penelitian ini tentunya didukung oleh beberapa penelitian terdahulu, seperti di sini mengatakan bahwa dari beberapa penelitian-penelitian seperti Maulida dan Sada, Atia, Abdel Wahil, Zarin, Adityanto, itu menyebutkan ya bahwa yang pertama, menurut Maulida, Teze, dan Husna, bahwa problematik internetis itu bisa berpengaruh positif dan signifikan. Lalu yang kedua, yaitu menurut Atia, Zarin, Israel, dan juga Jaya, bahwa regulasi diri ini bisa berpengaruh negatif dan signifikan yang dimana semakin baik regulasi diri dari siswa, maka akan semakin berkurang juga prokrastinasi akademik oleh siswa. Lalu selanjutnya yaitu menurut Adityanto dan juga Fauzi dan lainnya bahwa keduanya hal tersebut ini sama-sama secara berpengaruh ya, secara signifikan terhadap prokrastinasi akademik. Oleh karena itu, di sini penelitian akan menguji konsistensi dari temuan-temuan yang sudah ditemukan pada konteks tentunya siswa manajemen perkantoran, khususnya dalam lingkup vokasi atau siswa SMK. Nah, di sini ada kerangka berpikir yang diajukan oleh peneliti, yaitu yang dimana seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa PIU ini adalah suatu penggunaan internet yang cukup bermasalah, yang dimana tentunya ketika siswa tidak bisa mengontrol penggunaan internet mereka, nah itu bisa menyebabkan mereka kurangnya fokus belajar mereka dan pada akhirnya ya mereka menimbulkan atau melakukan prokrastinasi akademik karena beberapa kesenangan-kesenangan yang diberikan oleh internet itu sendiri. Lalu yang kedua, regulasi diri yaitu sebagai variabel kedua yang dimana tadi sebagai kemampuan yang dibutuhkan ya dalam mengontrol pikiran, perilaku, dan juga mendukung ya siswa untuk mencapai tujuan. Nah, ketika nanti regulasi diri yang dimiliki oleh siswa rendah, maka akan membuat siswa gitu ya kesulitan dalam mengatur tugas dan tanggung jawab mereka, apa saja sih yang harus mereka lakukan. Makanya di sini regulasi diri yang cukup tinggi itu dibutuhkan untuk menekan prokrastinasi akademik dan pada akhirnya mereka tidak memilih untuk bermain internet saja seperti itu. Lalu keduanya antara problematik internetis dan regulasi diri ya bahwa hal ini keduanya itu bersama-sama mempengaruhi prokrastinasi akademik. Jadi semakin tinggi problematik internetis atau penggunaan internet dan semakin rendah regulasi dirinya maka akan semakin tinggi kecenderungan prokrastinasi akademiknya. Lalu di sini ada hipotesis penelitian yang diajukan, yaitu yang pertama terdapat pengaruh positif dan signifikan problematik internetis terhadap prokrastinasi akademik. Lalu hipotesis kedua terdapat pengaruh negatif dan signifikan regulasi diri terhadap prokrastinasi akademik. Dan yang hipotesis ketiga, terdapat pengaruh secara bersama-sama problematik internet use dan regulasi diri terhadap prokrastinasi akademik. Nah, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ya tentunya menggunakan eh, pendekatan survei dengan metode kuantitatif, yang dimana populasi dari penelitian ini 214 siswa MPLB khususnya, dan di sini peneliti menggunakan proporsional stratified random sampling untuk mendapatkan sampel sebanyak 139 orang yang representatif dari kelas 10, 11, dan 12 dengan rumus Taroyamane dengan signifikansi 0,5. Dan di sini pemilihan lokasi ya yaitu SMK 51 Jakarta didasari oleh tadi temuan prariset yang cukup kuat seperti itu. Kita next ke selanjutnya. Nah, di sini ada teknik pengumpulan dan analisis data yang akan digunakan. Nah, di sini peneliti menggunakan kuesioner skala Likert
yang nantinya akan diuji melalui uji validitas dan reliabilitas. Nah, di sini untuk analisis, peneliti menggunakan 3 langkah, yaitu yang pertama ada statistik deskriptif untuk memetakan bahwa level rata-rata dan keragaman kondisi di variabel. Lalu untuk uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa model regresi itu normal dan bebas ya dari penyimpangan. Dan juga yang terakhir adalah uji regresi linear berganda, yang dimana untuk menguji secara sendiri dan juga secara bersama-sama uji T dan juga uji F, serta koefisien determinasi untuk membuktikan hipotesis yang tadi sudah diajukan oleh peneliti. Kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu berkaitan dengan deskripsi data dan profil responden. Nah, di sini penelitian ini melibatkan 139 responden siswa manajemen perkantoran yang tersebar merata ya dari kelas 10 hingga kelas 12. Dan di sini didukung dari tadi rumus Taroyamane dengan menggunakan teknik proporsional stratified random sampling. Nah, di sini temuan deskriptif yang cukup menarik ya dari penelitian ini, bahwa pada variabel problematic internet use, skor tertinggi yang dipilih oleh para responden yaitu berhubungan dengan mood regulation, yang berarti di sini siswa itu memang lebih cenderung menggunakan internet untuk memperbaiki suasana hati mereka. Jadi mereka lebih banyak menggunakan internet ketika mereka sedih seperti itu. Lalu untuk pada regulasi diri di sini terlihat bahwa si skor tertinggi itu ya ada pada regulasi eksternal, yang artinya di sini siswa itu kebanyakan mengerjakan suatu tugas itu karena mereka merasa bahwa tugas tersebut adalah kewajiban mereka gitu, bukan karena keinginan mereka sendiri seperti itu. Di sini sudah terlihat. Dan untuk variabel prokrastinasi akademik ya, terlihat dari skor tertingginya adalah pada pengecekan berulang, yang dimana di sini siswa itu biasanya mereka karena melakukan penundaan tugas, jadi mereka cemas gitu ya, apakah tugas yang mereka lakukan itu sudah benar atau belum gitu. Makanya di sini siswa mengecek berulang terus tugas-tugas yang sudah mereka lakukan, karena itu mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lakukan karena pengerjaannya mepet. Balik lagi, pengerjaannya mepet ya karena mereka menunda-nunda suatu tugas seperti itu. Selanjutnya, nah di sini peneliti tentunya ya untuk sebelum melakukan uji T dan juga uji F, peneliti melakukan uji prasyarat analisis, yang dimana pertama itu di sini peneliti melakukan uji validitas dan uji reliabilitas, yang dimana di sini hasilnya dinyatakan bahwa kuesioner yang disebar oleh peneliti itu valid dan juga reliable ya dengan nilai Cronbach alpha itu lebih dari 0,7. Nah, di sini sudah tertera tiap-tiap nilai dari variabel. Lalu juga di sini data-data sebelum kita melakukan uji analisis regresi linear berganda ada uji asumsi klasik. Nah, di sini uji asumsi klasiknya itu uji normalitas, itu di sini tertera bahwa terlihat hasil uji yang diuji adalah hasilnya normal. Lalu untuk uji multikolonialitas itu bebas karena ini disesuaikan dengan rumus toleransinya lebih dari 0,10, kurang dari lebih dari 0,10, dan juga nilai FIF-nya itu kurang dari 10. Lalu untuk uji heteroskedasitas itu tidak terjadi ya heteroskedastisitas, karena di sini terlihat di gambar bahwa scatter plot itu menyebar acak dan tidak membentuk suatu pola titik-titiknya seperti itu. Oke, next. Nah, selanjutnya setelah tadi kita sudah menguji asumsi klasik, nah di sini barulah boleh dilaksanakan yang namanya uji T dan uji F, karena tadi sudah dinyatakan ya tidak ada bebas linear, terus juga tidak ada multikoliniaritas dan normal seperti itu. Nah, di sini yang pertama peneliti melakukan persamaan regresi, di mana berdasarkan analisis regresi linear berganda yang didapatkan bahwa persamaan Y sama dengan 69,198 ditambah 0,723 X1 dikurang 0,266 X2. Nah, di sini nilai positif pada X1 itu menunjukkan ya bahwa jika problematik internet use itu meningkat, maka prokrastinasi akademik akan naik. Nah, sebaliknya, nilai negatif pada X2 itu menunjukkan jika regulasi diri meningkat, maka prokrastinasi akan turun. Lalu untuk uji T, yaitu uji hipotesis pertama ya, nilai T hitung TIU adalah 8,208, yang berarti hipotesis pertama itu diterima. Lalu untuk problematik internet use itu berarti berpengaruh positif dan signifikan terhadap prokrastinasi akademik. Lalu untuk hipotesis kedua, yaitu di sini nilai T hitung regulasi diri adalah minus 5,089, yang dimana hipotesis 2 diterima, yaitu regulasi diri berpengaruh negatif signifikan terhadap prokrastinasi akademik. Dan yang uji F, yaitu hipotesis ketiga, nilai F itu adalah 55,487, yang berarti hipotesis 3 diterima, yang dimana kedua variabel itu berpengaruh secara bersama-sama.
Nah, selanjutnya di sini ada koefisien determinasi ya, yang dimana terlihat bahwa problematik internet use dan regulasi diri itu mampu menjelaskan 44,9% variasi prokrastinasi akademik siswa. Nah, angka ini cukup besar dan sisanya 55,1% itu dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini seperti misalnya stres akademik ataupun efikasi diri. Lalu untuk pembahasannya di sini untuk X1 yaitu problematik internet use kita menemukan bahwa berpengaruh positif dan signifikan terhadap prokrastinasi akademik, artinya ketika siswa semakin sulit mengontrol penggunaan internet mereka, nantinya penundaan tugas akan semakin tinggi. Nah, hal ini dikuatkan dari data-data deskriptif yang dimana siswa yang tadi sudah dijelaskan di awal menjadikan internet sebagai pelarian emosi ya untuk menghindari misalnya mereka stres juga seperti itu. Lalu untuk X2 di sini regulasi diri berpengaruh negatif signifikan terhadap prokrastinasi. Hal ini membuktikan bahwa dari kontrol internal diri mereka yang baik itu bisa menurunkan tingkat prokrastinasi akademik. Jadi walaupun di sini peneliti menemukan ya bahwa motivasi dalam diri siswa itu masih ditemukan dari tadi faktor kewajiban atau faktor eksternalnya. Nah, makanya di sini hal ini tetap bisa efektif untuk menekan perilaku prokrastinasi akademik. Lalu untuk yang ketiga yaitu pengaruh secara bersama-sama kedua variabel. Kedua variabel itu juga signifikan yang dimana implikasinya bahwa prokrastinasi akademik ini memang cukup menjadi masalah yang kompleks dan di sini sekolah tidak hanya menyuruh atau mendukung siswa untuk mengurangi internet tapi juga harus membangun nih keterampilan regulasi diri yang kuat dari dalam diri siswa tersendiri. Selanjutnya ada kesimpulan, yaitu ada yang pertama, problematik internet use itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap prokrastinasi akademik, yang dimana penggunaan internet yang tidak terkontrol akan meningkatkan penundaan tugas. Lalu untuk regulasi diri itu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap prokrastinasi akademik, dan dimana kemampuan mengatur diri yang baik itu bisa menurunkan tingkat prokrastinasi. Selanjutnya, secara bersama-sama, X1 dan X2 itu berpengaruh signifikan dengan kontribusi sebesar 44,9% terhadap prokrastinasi akademik siswa manajemen perkantoran SMKN 51 Jakarta. Lalu di sini ada implikasi ya teoritis dan juga implikasi dari praktis, yaitu yang pertama bahwa untuk problematik internet use itu dari peneliti memperkuat bahwa penggunaan internet yang cukup bermasalah secara nyata bisa meningkatkan penundaan tugas. Lalu untuk regulasi diri bisa memperkuat pentingnya kontrol diri sebagai faktor penekan utama dari prokrastinasi dan secara bersama-sama peneliti menegaskan bahwa dalam prokrastinasi akademik ini merupakan interaksi ya, akibat dari interaksi misalnya tadi kebiasaan untuk menggunakan internet yang dibiasakan, untuk bermain internet yang tidak di luar jamnya, lalu juga kemampuan dari kontrol diri yang cukup lemah. Lalu untuk praktis ada 3 rekomendasi, yaitu yang pertama terkait dengan problematik internet use karena siswa di sini terlihat sulit mengendalikan internet. Nah, di sini sekolah harus fokus ya kepada memberikan edukasi internet yang menggunakan internet yang produktif kepada siswa dan juga menyediakan kegiatan yang bisa meningkatkan partisipasi aktif dari siswa. Lalu yang kedua terkait dengan regulasi diri di mana guru juga harus dapat membuat pembelajaran atau kondisinya itu sangat menarik dan suportif agar siswa termotivasi dan juga terbangun gitu ya dari motivasi internalnya. Jadi bukan hanya tertekan dari tadi kewajiban atau dari aturan. Lalu yang ketiga terkait dengan prokrastinasi akademik karena masalahnya di manajemen waktu, maka di sini sekolah perlu ya membantu siswa dalam melakukan suatu bimbingan, dalam menyusun jadwal atau membiasakan mereka dalam menyelesaikan tugas dalam waktu yang tepat seperti itu. Lalu untuk ada beberapa keterbatasan juga rekomendasi. Nah, di sini ada 2 keterbatasan, yaitu yang pertama keterbatasan variabel. Jadi penelitian ini hanya menguji problematik internet use dan regulasi diri, walaupun berkontribusi sebanyak 44,9%, tapi masih ada 55,1% lainnya yang mempengaruhi prokrastinasi akademik yang masih belum diteliti dalam penelitian ini. Lalu yang kedua, keterbatasan generalisasi ya, karena di sini peneliti hanya berfokus pada siswa manajemen perkantoran khususnya SMK 51 Jakarta. Nah, makanya temuan ini itu cukup valid untuk konteks dalam lingkup SMK gitu. Makanya tidak bisa digeneralisasi di seluruh pelajar Indonesia karena ya adanya perbedaan lingkungan dan karakteristik dari tiap-tiap sekolah. Lalu di sini ada beberapa rekomendasi yang diberikan oleh peneliti. Yang pertama untuk guru dan sekolah ya bisa mengadakan bimbingan konseling ya terkait dengan penggunaan internet yang produktif, lalu untuk manajemen emosi agar mereka tidak melarikan dan menghabiskan banyak waktu dalam internet mereka. Dan juga nantinya bisa menciptakan pembelajaran yang lebih menarik sehingga meningkatkan gitu ya motivasi dari dalam diri siswa. Lalu untuk siswa itu sendiri bisa membatasi penggunaan internet untuk hiburan-hiburan yang tidak penting dan melatih kebiasaan untuk tidak menunda suatu tugas. Lalu untuk peneliti selanjutnya ya tadi bisa meneliti faktor seperti efikasi diri atau stres akademik.
Baik, sekian presentasi kali ini. Saya ucapkan kurang lebihnya mohon maaf. Semoga saya bisa mendapat saran dan masukan untuk penelitian ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.